Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini adalah respon dari Pak Gubernur terkait dengan peristiwa pelarangan ibadah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen pada beberapa hari yang lalu. Dan seperti yang ada di layar, mari sama-sama kita dengarkan penjelasannya. Kemarin ada insiden pembubaran kegiatan ibadah umat Kristiani oleh sekelompok organisasi masyarakat. Ini tanggapannya Ustaz? Ya, yang namanya manusia itu perbedaan itu ada, tapi tidak memahami bahwa Allah itu memang menciptakan memang rasnya yang berbeda, agama yang berbeda, asal usulnya juga dari yang berbeda. Jadi sebetulnya perbedaan itu keniscayaan memang bertahan itu bukan dia yang paling benar sendiri, enggak. Kira-kira itu aja. Ya masalah kesadaran aja, pemahaman. Kalau dari Pemda sendiri akan mengambil tindakan yang misalnya untuk aksi pembubaran yang sudah pemenang saya kalau itu. Maksudnya dari Itu aspek yang lain gitu. Pemenang lain. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini diposting oleh Pak Pendeta David Hirson dan di sini ada sebuah narasi yang kemudian disampaikan. Dikatakan bahwa Gubernur di Sri Sultan Hamengkubuwono X merespon kabar pembubaran aktivitas ibadah Jemaat Gereja Misi Sejahtera GMS di daerah Klugo, Panggung Harjo, Sewon, Kabupaten Bantul. Kemudian Sultan menilai perbedaan di tengah masyarakat itu merupakan suatu yang tidak bisa dihindari. Kemudian dikatakan juga bahwa menurutnya masyarakat perlu memahami bahwa setiap manusia memang diciptakan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang namanya manusia itu perbedaan itu ada, tapi tidak memahami bahwa Allah itu memang menciptakan memang rasnya ya berbeda. Agama ya berbeda, asal usulnya juga dari yang berbeda. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, memang peristiwa pelarangan ibadah itu sudah ramai sekali ya. Bahkan tadi saya cek itu dalam beberapa ulasan, sudah ada ulasan-ulasan yang kemudian membahas perihal peristiwa itu. Dan juga kemarin dari Pak Gugun Gumilar itu sudah menelpon aparat itu untuk kemudian para pelaku ini ditindak ataupun kemudian diproses. Bahkan lebih tegas lagi, Pak Gugun Gumilar sebagai staf sus Menteri Agama itu menyampaikan bahwa tindakan pembubaran yang diekspresikan dengan cara seperti itu sudah jelas sekali tindak pidana dan itu merupakan perbuatan yang bersifat kriminal. Maka sesuai dengan KUHP yang berlaku di bangsa kita, maka orang-orang demikian haruslah diproses secara hukum. Nah, memang pada akhirnya kita semua berharap bahwa agar para pelaku itu diproses hukum. Karena bangsa dan negara Indonesia ini adalah bangsa dan negara hukum, maka ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini, maka sudahlah sepatutnya itu untuk kemudian diproses secara hukum. Nah, seperti yang di layar teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya coba kasih tunjuk di sini ya supaya sama-sama kita bisa melihatnya. Ini Pak Gugun Gumilar juga sudah ada bertemu ya dengan siapa itu ini Bapak Ibu ya, Pak David Hirson. Nah, ini yang diposting oleh Pak Gugun Gumilar. Di sini dikatakan ya teman-teman, kelihatan ya di sini. Ya, ini Pak Gugun Gumilar. Lalu kemudian beliau menuliskan, saya barusan sudah menelpon Pak Kapolda. Jadi yang beliau telepon itu adalah Pak Kapolda untuk menangkap pelaku. Ini tindakan pidana dan kriminal ya. Jadi perbuatan pelarangan ibadah yang terjadi pada beberapa hari yang lalu dengan cara seperti itu dikategorikan oleh Pak Gugun Gumilar sebagai tindakan pidana dan juga kriminal. Maka karena itu adalah tindakan pidana dan tindakan kriminal, maka sudahlah seharusnya ya penyelesaiannya tidak lagi terbatas pada hal ya selesai begitu aja. Ini harus ada penegakan hukum Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita bisa lihat ya dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, sebenarnya banyak sekali pelarangan-pelarangan ibadah itu terjadi ya, tapi ujungnya apa? Terjadi musyawarah ya, terjadi kesepakatan. Nah, ini kan akhirnya apa? Tidak mendatangkan efek jera kepada mereka-mereka yang memang hatinya itu tidak bisa terima perihal keberagaman yang ada di bangsa Indonesia ini. Dan kita perlu ingat ya secara bersama-sama, Indonesia ini adalah rumah yang besar. Indonesia ini adalah rumah yang indah dengan begitu luas. Karena itu, ini sudah besar, ini indah, ini luas, dan di dalamnya tidak mungkin semua sama. Karena itu kita punya satu semboyan yang sangat menakjubkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu dalam suasana yang keberagaman seperti ini, sikap yang kemudian perlu dijunjung adalah
saling menghormati antara satu dengan yang lain. Biarkanlah ya pihak lain dengan imannya, lalu yang lainnya dengan keyakinannya. Kan masing-masing begitu. Dan itu adalah sebenarnya kekayaan yang harus kita rawat bersama-sama di bangsa kita Indonesia ini. Wah, Bapak Ibu, yang terjadi pada beberapa hari yang lalu ini tentu sangat disayangkan ya. Dan tadi saya juga cek-cek ya, saya belum tahu ini ya, apakah lembaga-lembaga gereja aras nasional sudah memberikan statement perihal ini. Ya, seperti PGI, lalu kemudian beberapa ormas ataupun organisasi Kristen lainnya. Saya belum tahu Bapak Ibu apakah mereka sudah memberikan statement ya, ataukah bagaimana. Tapi kita sangat mengharapkan sekali, semoga ada dorongan, ada tindakan. Ya, saya secara pribadi sangat mengapresiasi ya, dan juga berterima kasih kepada Pendeta David Herson. Luar biasa beliau, Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Beliau ini langsung ya turun mengecek, lalu kemudian kontak dengan Pak Gun Gumilar ya. Beliau langsung telepon, kasih tahu, kasih laporan, karena memang Pak Gun Gumilar juga punya peran yang luar biasa karena beliau adalah staf sus Menteri Agama. Jadi mereka berdua ini berkomunikasi untuk kemudian ini harus ada tindak lanjutnya ya. Wah, Bapak Ibu, sayang sekali ya. Dan mari kita jujur ya, kan alasan dari mereka itu adalah karena perihal perizinan. Cobalah kita jujur ya. Cobalah semua tempat ibadah di Indonesia ini diinspeksi. Diinspeksi secara jujur dan dinilai secara objektif, diambil keputusan secara objektif. Apakah hanya tempat-tempat ibadah ini ya seperti yang mereka larang itu kalau benar belum ada izinnya, yang tidak ada izin? Apakah tempat-tempat ibadah umat lain juga tidak mengalami peristiwa yang seperti ini, tidak mengalami perihal perizinan? Cobalah kita cek secara jujur, secara objektif. Ya. Oleh karena itu sebenarnya tadi saya ada dengar ya satu penjelasan dari seseorang itu ya, beliau tekankan begini bahwa kalau hak beribadah itu kan ditegaskan, dimandatikan oleh konstitusi. Jadi beragama, beribadah itu adalah hak yang konstitusional. Ya. Jadi ini harus dipisahkan mengenai tempat ibadah dengan hak orang beribadah. Kalau orang beribadah itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dibubarkan, karena itu adalah hak konstitusional yang dilindungi, dijaga, dimandatkan oleh Undang-Undang 1945. Lalu bagaimana dengan tempat peribadatan? Tempat peribadatan itu adalah hal yang bersifat administratif. Jadi kalau orang beribadah di suatu tempat, ya ibadahnya nggak bisa dibubarkan. Kalau kemudian tempat itu belum ada izinnya, ya itu diurus. Karena itulah perlu sekali negara ini harus hadir sehadir-hadirnya memastikan ya perihal semua tempat peribadatan itu dimudahkan perizinannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara dalam konteks mengenai gereja ya, sebenarnya dalam banyak kasus bukan karena saudara kita yang mengalami pembubaran ibadah itu karena persoalan izin dan segala macamnya tidak mau mengurus perizinan. Mereka itu sudah berjuang, tapi apa yang terjadi? Digantung sekian tahun mengenai perizinannya, dipersulit sekian lama, ya. Baik dari ya warga sekitar yang kemudian menolak dan segala macamnya. Wah, inilah yang terjadi. Karena itu kita sangat mengharapkan sekali, tolong kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bapak Menteri Agama, Pak Gun Gumilar, kaji ulang Pak, revisi Pak, perihal SKB 3 Menteri yang mengatur perihal pendirian, syarat-syarat pendirian rumah ibadah itu. Ya, cukuplah negara saja yang kemudian memberikan akses melalui Kementerian Agama, dicek tempatnya sudah cocok, tepat atau enggak. Tidak usah lagi ada persetujuan dari pihak-pihak lain, dari warga, ya, dari ini itu segala macamnya. Cukup negara saja Pak.